Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Serambi Islami Televisi Republik Indonesia. Kita masih berbincang tentang memahami hakikat gotong royong dalam kehidupan berbangsa bersama Bapak Dr. Kiai Haji At-Thabik Lutfi dan Bapak Haji Pamungkas Tris Hadiat Moko. Dan tentu kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik, kita lanjutkan Pak Kiai. Terkait dengan tadi ya, motivasi kita itu sudah ditimbulkan dari sudut pandang agama kita. Dorongannya luar biasa, menurut saya kenceng itu untuk kita untuk kita melakukan hal-hal yang secara bersama-sama. Tapi pada prakteknya kita melihat belakangan ini seolah menyurut nih, seolah ya. Apakah memang betul seperti itu? Apa motivasi kita yang diri yang kurang, sementara ajaran agama kita sudah begitu syumul ya, sudah begitu komprehensif? Ya. Sebuah kebaikan akan menghadapi yang namanya godaan. Ya, kebaikan yang lebih tinggi, godaannya lebih tinggi. Benar. Dan itulah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, walakinnaha ala qadri nasabika. Sungguh sebuah kebaikan, sebuah kemuliaan memang akan menghadapi godaan. Nah, ketika terjadi ya keadaan-keadaan yang berbeda, mungkin semangat gotong royong semakin menurun. Untuk itu, kita ingatkan kembali kepada masyarakat kita, kepada seluruh komponen bangsa, bahwa ini merupakan jati diri bangsa, ini merupakan nilai ibadah, nilai agama, yang kalau kemudian kita kembali tingkatkan, bahkan harusnya ditingkatkan, maka ini akan nilai berlebih. Kata Aisyah tadi, sungguh sebuah amal, jika kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh, kita jalankannya dengan penuh ya kesungguhan, maka justru pahalanya akan lebih. Jadi kalau kita berjalan 1 meter beda dengan yang berjalan 2 meter. Betul. Apalagi di jalan itu banyak ya area-area kemacetan mungkin. Itu akan dinilaikan lagi, dinilai terus, diakumulasi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dimensi agama, spirit apapun yang kita lakukan adalah spiritnya kita ingin mendapatkan kebaikan, ya kebaikan dunia dan pahala akhirat. Yakin bahwa ini merupakan salah satu dari tahapan, ya tahapan-tahapan untuk menuju kesempurnaan gotong royong. Dalam bahasa Imam Ghazali, ada kesempurnaan kita kebersamaan. Kalau seseorang sudah bisa bersama terus dalam suka dan duka, itu kesempurnaan kebersamaan. Karena ada yang maunya bareng kalau lagi suka. Benar. Lagi seneng bareng, lagi sulit nggak mau. Nah itu berarti dia belum sempurna itu. Ini belum sempurna. Di masa Covid ini kita sedang diuji oleh Allah nilai gotong royong kita. Kalau tetap gotong royong meskipun di masa sulit, nah inilah sesungguhnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pentahapan proses untuk kita menyempurnakan gotong royong ini, karena memang belum sempurna. Ya. Kalau sudah sempurna kita sudah selesai. Benar. Semuanya dalam proses tahapan. Tentu dalam tahapan itu ya ada godaan, mungkin ada hal-hal yang ya membuat kita lalai, lupa lagi dengan jati diri bangsa kita. Maka kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Nabi, ayo kita tingkatkan. Imam Ghazali tadi menuturkan bahwa justru ada kesempurnaan saling tolong-menolong, yaitu manakala kita tetap bersama, baik dalam suka maupun dalam duka. Nah, pertanyaan saya Ustaz, terkadang berjalan sendirian itu kita lebih kenceng dibanding kita harus berjalan bersama-sama. Artinya gini, ketika di dalam sebuah dinamika kelompok terjadi nih saling friksi di antara kita, menurut saya, pendapat saya sudah yang paling betul gitu, sehingga memakai yang lain, mundur nih saya dari kelompok itu gitu. Betulkah seperti itu sehingga saya berjalan sendirian tanpa lagi menghiraukan jamaah saya, sementara tadi di aspek lain jamaah itu jauh lebih luar biasa kan ketika bersama-sama. Seperti apa sikap yang seperti itu? Ya, Nabi sudah mengedukasi kita, ma khaba man istasyara. Karena kita beragam, karena kita multi, maka tidak akan rugi orang yang selalu melakukan komunikasi atau bermusyawarah. Kenapa? Karena kita berbeda. Sejak awal Allah ciptakan kita berbeda-beda. Ya, surat Al-Hujurat ayat 13 kan begitu. Ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Sejak awal sudah berbeda. Nah, justru perbedaan inilah yang menjadi ya landasan kita untuk bersama. Dari perbedaan-perbedaan itu ada kekuatan, ada tambahan energi, ada tambahan kebaikan. Kita dengan berbeda ini kan jadinya indah kelihatannya. Justru kita berkumpul tuh karena berbeda ya? Betul. Bukan karena kita sama gitu ya? Memang fitrah manusia berbeda. Karena Allah ciptakan berbeda-beda. Nah, ketika manusia menganggap bahwa kebersamaan itu ya menyurutkan gitu ya, prestasi pribadinya tentu tidak tepat. Justru dengan kebersamaan, prestasi individu itu meningkat, namun juga prestasi kebersamaan meningkat. Kita bersama sekolah kan pengennya kuliah lulus bareng-bareng gitu. Benar. Dan masing-masing silakan punya prestasi masing-masing. Namun dengan demikian kan kita juga ingin
sahabat kita berprestasi, ya teman kita juga berprestasi, maka prestasi-prestasi yang dibangun dengan kebersamaan jauh lebih mulia dari prestasi yang hanya dicapai oleh secara Sendirian. individual. Masya Allah.